Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 7 dengan topik ekowisata dalam konteks kawasan konservasi perairan. Modul ini membahas tentang manajemen ekowisata di dalam kawasan konservasi perairan untuk mengoptimalkan manfaat KKP dan menekan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas ekowisata. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat dan juga risiko ekowisata di dalam KKP serta prinsip-prinsip manajemen risiko dari ekowisata di dalam KKP. Kemudian memahami pendekatan untuk mengelola pengunjung dalam manajemen risiko ekowisata di KKP dan mengenali taktik mengelola pengunjung dan pemantauan ekowisata di dalam KKP. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, manfaat dan risiko ekowisata di dalam KKP. Kedua, prinsip-prinsip manajemen risiko dari ekowisata di dalam KKP. Pendekatan untuk mengelola pengunjung dalam manajemen risiko. Keempat, taktik mengelola pengunjung di dalam KKP. Dan kelima, pemantauan ekowisata di dalam KKP. Modul 7 ini merupakan modul terakhir dari mata kuliah konservasi sumber daya perairan yang akan kita selesaikan pembahasannya modul ini selama 3 kali pertemuan hingga akhir perkuliahan sebelum ujian akhir semester. Kita langsung ke materi pertama, manfaat dan risiko ekowisata di KKP. Salah satu tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pembentukan KKP adalah pengembangan potensi ekowisata bahari. Ini sejalan dengan kecenderungan pasar pariwisata global yang menunjukkan peningkatan terhadap apresiasi perjalanan wisata ke lingkungan alam, khususnya lingkungan bahari yang mempunyai keunikan baik berupa keanekaragaman hayati maupun budaya masyarakat bahari. Oleh karena itu, KKP juga mempunyai tujuan utama untuk pemanfaatan ekowisata selain untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya. Nah, jenis KKP yang mempunyai tujuan utama untuk pemanfaatan ekowisata atau pariwisata alam perairan adalah taman wisata perairan. Sebagian besar KKP di Indonesia yang telah ditetapkan itu jenisnya adalah taman wisata perairan. Seperti contoh yang terdekat adalah Taman Wisata Perairan Nusa Penida. Dalam konteks pariwisata, KKP adalah pengaturan pengelolaan sumber daya perairan yang sangat menarik untuk meningkatkan permintaan untuk aktivitas ekowisata dan wisata apresiatif di lingkungan alam bahari yang terjaga keutuhan atau kelestariannya. Pariwisata memperoleh manfaat besar dari adanya KKP
karena ekosistem yang sehat dan komunitas kehidupan laut yang berlimpah serta beragam dapat menambah pengalaman wisatawan yang berkunjung dan menjadi kekuatan daya saing destinasi. Sebagian besar destinasi wisata bahari yang mempunyai muatan ekowisata di Indonesia adalah pariwisata yang berbasis kawasan konservasi, baik itu dalam bentuk taman nasional maupun kawasan konservasi perairan. Seperti contoh, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Bali Barat, dan lain sebagainya. Nah, namun manfaat yang dapat diperoleh dari ekowisata di KKP sangat tergantung pada bagaimana KKP tersebut dikelola secara efektif. Beberapa potensi manfaat ekowisata di dalam KKP bisa kita lihat adalah pertama, meningkatkan peluang ekonomi, seperti meningkatkan pekerjaan bagi penduduk lokal, jadinya membuka peluang kerja dari usaha-usaha ekowisata di KKP, kemudian meningkatkan pendapatan, mendorong atau menstimulasi usaha baru, serta menstimulasi dan mendiversifikasi ekonomi lokal, jadi tumbuhnya ekonomi baru, terutama ini adalah di pedesaan, mendorong pembuatan barang-barang lokal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dan diperolehnya pasar baru serta valuta asing, meningkatkan standar hidup melalui perbaikan berbagai infrastruktur yang mendukung KKP sebagai ekowisata maupun manfaat ekonomi yang diperolehnya. Kemudian dapat menghasilkan pajak daerah untuk pendapatan asli daerah untuk KKP yang dikelola oleh daerah. Memungkinkan karyawan atau masyarakat lokal untuk belajar keterampilan baru di bidang pelayanan ekowisata. Misalnya adalah keterampilan menyelam, memandu wisata, dan lain sebagainya. Meningkatkan pendanaan untuk daerah yang dilindungi dan masyarakat lokal. Jadi untuk menghimpun pendanaan bagi pengelolaan KKP itu sendiri. Kemudian ada manfaat melindungi sumber daya dan warisan alam. Nah, KKP mempunyai ekowisata di KKP ini juga mempunyai potensi manfaat untuk melindungi proses ekologis sebagai alternatif pemanfaatan sumber daya perairan yang lebih ramah lingkungan, sehingga juga bisa melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi, melestarikan, dan menghargai warisan. Yang penting juga adalah mentransmisikan nilai-nilai konservasi melalui pendidikan dan interpretasi, baik kepada pengunjung maupun kepada masyarakat. Ini sangat penting dalam membangun kesadaran konservasi dari seluruh warga dunia, baik dia sebagai pengunjung maupun masyarakat tuan rumah. Kemudian membantu mengkomunikasikan dan mengintegrasikan nilai warisan alam kepada pengunjung dan masyarakat penduduk lokal, mendukung penelitian dan pengembangan praktek lingkungan terbaik untuk mempengaruhi operasi bisnis pariwisata dan perilaku pengunjung, memberikan praktek terbaik bagi bisnis pariwisata yang ramah lingkungan, dan juga mendorong perilaku pengunjung yang bersahabat, yang ramah terhadap lingkungan selama aktivitas wisata.
meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan KKP, mungkin terbangunnya akses jalan, pelabuhan, air bersih, ya, listrik, dan ini juga akan membantu penyelenggaraan pengelolaan KKP. Membantu mengembangkan mekanisme pembiayaan sendiri untuk membiayai KKP. Misalnya dari biaya tiket masuk dan pungutan-pungutan lainnya yang sah, ini dapat mendukung pembiayaan KKP dalam melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati. Kemudian juga mempunyai manfaat, ekowisata di KKP ini mempunyai manfaat meningkatkan nilai sosial dan budaya. Di antaranya adalah mendorong nilai-nilai estetika, spiritual, dan lainnya yang terkait dengan kesejahteraan, ya, mendukung pendidikan lingkungan untuk pengunjung dan penduduk setempat. Ini dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang lingkungan, membangun lingkungan yang menarik untuk destinasi, meningkatkan pemahaman antar budaya, jadi masyarakat lokal juga memahami budaya-budaya luar, sehingga terbuka wawasan tentang keberagaman budaya dunia. Mendorong pengembangan budaya, ya, kerajinan tangan dan seni yang mungkin untuk mendukung produk ekowisata. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat lokal, ya, karena akan mendorong masyarakat mengembangkan pendidikan untuk meraih peluang-peluang kerja dan usaha di bidang ekowisata. Mendorong masyarakat untuk belajar bahasa dan budaya wisatawan asing. Dengan sendirinya ini akan tergugah masyarakat untuk mempelajari bahasa, ya, bahasa luar. Mendorong masyarakat setempat untuk menghargai budaya dan lingkungan setempat. Jadi ini diharapkan dapat tumbuh penghargaan terhadap budaya lokal dan lingkungan setempat. Di samping mempunyai potensi manfaat yang beragam, pariwisata di KKP juga mempunyai risiko. Risiko itu terutama adalah berupa dampak-dampak negatif, ya, yang tidak diharapkan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ekowisata di KKP tidak berkelanjutan karena dampaknya melampaui kemampuan alam untuk menerimanya atau kemampuan sosial untuk menerimanya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan ekowisata di KKP tidak berkelanjutan diantaranya adalah terbatasnya pengetahuan dan kesadaran tentang konsep keberlanjutan di kalangan pengelola maupun masyarakat sendiri. Ini dapat dilihat dari pembangunan yang tidak terkontrol dan dorongan menjadi pariwisata massal. Seringkali suatu destinasi wisata atau daerah tujuan wisata atau ekowisata kalau sudah terkenal, itu akan mendorong tumbuhnya pariwisata massal, pariwisata dalam skala besar, ya, yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap aspek-aspek keberlanjutan, karena pariwisata massal umumnya hanya mengejar kesenangan. Sedangkan ekowisata terutama ditujukan untuk mengejar pengalaman. Kemudian kedua, terlalu memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada sosial dan lingkungan. Nah, seringkali juga ini ekonomi menjadi segala-galanya dalam pengembangan ekowisata. Berikutnya adalah adanya kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin ada peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk mengatur ekowisata di KKP. Lemahnya penegakan aturan dan hukum yang telah ada, ini menjadi masalah faktor yang klasik yang kita hadapi.
serta kurangnya koordinasi, baik koordinasi secara horizontal antar pemangku kepentingan antar sektor maupun secara vertikal ya, antara pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Nah, konsep keberlanjutan menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan mensyaratkan 4 hal. Jadi ada 4 hal, syaratnya adalah penggunaan konservatif sumber daya alam dan sosial, pastinya harus mengedepankan aspek-aspek konservasi untuk kelestarian. Kemudian adalah keunggulan kompetitif untuk bisnis pariwisata, jadi mempertahankan aspek-aspek daya saing agar bisnis pariwisata itu juga menguntungkan, baik menguntungkan bagi pengusaha, pelaku maupun bagi masyarakat. Kemudian kualitas hidup komunitas tuan rumah, ya, keberlanjutan dari pariwisata dilihat dari apakah pariwisata itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tuan rumah. Kualitas hidup ini bisa dilihat dari aspek ekonomi berupa pendapatan atau layanan-layanan sosial lainnya, ya, seperti layanan dasar yang diperoleh oleh komunitas tuan rumah. Kemudian yang terakhir, syarat keempat adalah terjaganya tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi. Karena wisatawan sebagai pasar, maka pariwisata berkelanjutan adalah penting juga keberlanjutan pasar. Keberlanjutan pasar ini diperoleh dari tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi terhadap suatu destinasi. Nah, risiko ekowisata di dalam KKP kita menyebutnya sebagai biaya ekowisata atau ongkos yang harus ditanggung oleh suatu ekowisata. Nah, risiko tersebut bisa berupa risiko finansial atau ekonomi. Risiko finansial dan ekonomi ini biasanya yang muncul di dalam pengembangan KKP adalah biaya ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat lokal semakin tinggi. Jadi beban hidup masyarakat lokal semakin tinggi karena meningkatnya harga-harga. Ya. Jadi mengapa harga-harga mengalami meningkat? Ini karena meningkatnya kebutuhan barang dan jasa yang disediakan untuk melayani pengunjung atau wisatawan. Dengan sendirinya, biaya yang ditanggung oleh masyarakat tuan rumah juga meningkat. Demikian juga misalnya masuknya pengusaha ke dalam bisnis ekowisata di KKP ini juga bisa mendorong meningkatnya harga-harga properti seperti tanah, ya, sehingga ini juga akan ditanggung menjadi beban bagi masyarakat lokal dalam mengakses properti untuk misalnya untuk perumahan karena bersaing dengan dunia usaha. Kemudian ada biaya sosial budaya. Nah, biaya sosial dan budaya yang ditanggung masyarakat ini seringkali masyarakat bersaing dengan pengunjung untuk memperoleh tempat rekreasi. Ya, seringkali juga masyarakat lokal dibatasi aksesnya terhadap suatu tempat-tempat tertentu. Kemudian peningkatan kemacetan, sampah, vandalisme, dan kejahatan. Ya. Kadang-kadang pariwisata di KKP hanya untuk pekerjaan musiman. Ya. Sehingga pada saat musim tidak ada tamu, penduduk menganggur selama beberapa bulan, ya, karena mungkin di situ cuaca buruk sehingga wisatawan tidak datang atau mungkin adalah musim-musim sepi. Dampak negatif lainnya dapat terjadi ketika tradisi lokal dikomersilkan dan kehilangan integritas atau keasliannya. Nah, ini sudah kita bahas dalam mata kuliah ekowisata. Salah satu dampak dari ekowisata adalah komodifikasi budaya.
Jadi budaya dikomersilkan sehingga nilai-nilai keasliannya hilang. Seringkali budaya yang dikomersilkan ini dimodifikasi untuk kebutuhan wisatawan hanya sekedar sebagai tontonan. Kemudian ada biaya lingkungan. Nah, ekowisata berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tentu ya, setiap aktivitas manusia di suatu lingkungan alam akan menimbulkan dampak. Masalahnya adalah apakah dampak itu dapat ditolerir, dampak itu berskala besar atau berskala kecil. Kemudian materi kedua, prinsip-prinsip manajemen risiko ekowisata di KKP. Risiko memiliki beberapa elemen kesempatan untuk terjadi. Ya, ada peluang kejadian, tetapi dengan adanya manajemen risiko, ini akan membantu untuk mengendalikan terjadinya risiko atau memperkecil risiko. Pandangan ke depan sangat penting dalam manajemen risiko, karena dengan cara kita pandangan ke depan, ini akan muncul cara-cara proaktif ya, dalam rangka mengurangi risiko. Nah, konsep manajemen risiko berarti adalah tindakan. Jadi hanya tindakan yang bijaksana dari sebuah organisasi akan dapat mengurangi peluang terjadinya risiko dan membatasi konsekuensi negatifnya. Nah, pertanyaan utama yang dihadapi dalam perencanaan ekowisata di dalam KKP adalah menentukan tingkat dampak apa yang dapat diterima, dampak yang dapat ditolerir. Karena kegiatan ekowisata di KKP pasti akan menimbulkan dampak. Yang terpenting adalah menentukan besarannya atau tingkat dampak apa yang masih dapat diterima, artinya yang tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap lingkungan, sosial maupun ekonomi. Nah, seberapa banyak kerusakan pada lingkungan alam yang sebanding dengan keuntungan ekonomi dan kualitas hidup positif yang diperoleh dari ekowisata di KKP. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dipertimbangkan di dalam manajemen risiko. Beberapa prinsip utama untuk manajemen ekowisata atau pengunjung di dalam KKP. Pertama adalah manajemen yang tepat tergantung pada tujuan ekowisata di KKP. Oleh karena itu, dari sejak awal pembentukan KKP, tujuan ekowisata di KKP itu harus spesifik, sehingga memungkinkan evaluasi keberhasilan tindakan manajemen yang efektif. Prinsip yang kedua adalah keragaman sumber daya dan kondisi sosial di KKP tidak bisa dihindari dan mungkin malah diinginkan. Nah, oleh karena itu, karena adanya keragaman ini, maka menggunakan sistem zonasi untuk mengelola berbagai peluang rekreasi atau ekowisata lebih mungkin untuk mempertahankan nilai-nilai penting dari KKP. Yang ketiga, manajemen diarahkan untuk mempengaruhi perubahan yang disebabkan oleh manusia. Jadi tindakan manajemen menentukan tindakan apa yang paling efektif dalam mempengaruhi jumlah, jenis, dan lokasi perubahan. Prinsip yang keempat, dampak pada kondisi sumber daya dan sosial adalah konsekuensi tak terhindarkan dari penggunaan manusia. Jadi tidak mungkin tidak akan ada dampak dari aktivitas penggunaan manusia terhadap sumber daya. Oleh karena itu, manajer atau mengelola ini harus menjawab pertanyaan,
berapa dampak yang dapat diterima atau diinginkan. Arti yang dapat diterima itu tidak menimbulkan dampak yang signifikan, perubahan-perubahan yang signifikan yang mempengaruhi lingkungan. Yang kelima, dampak mungkin terputus secara temporal dan spasial. Jadi dampak itu mungkin tidak sepanjang selamanya terjadi dan juga mungkin bisa terputus secara spasial area. Nah, di sini perencana KKP membutuhkan pengetahuan substansial tentang hubungan antara penggunaan ekowisata dan dampaknya untuk memprediksi hubungan pada berbagai skala dan waktu. Yang keenam, banyak variabel yang mempengaruhi hubungan penggunaan ekowisata dan dampaknya. Nah, di sini program edukasi dan informasi serta penerapan peraturan yang mengatur tentang perilaku pengunjung sangat diperlukan di samping adanya pembatasan-pembatasan penggunaan. Jadi membangun pemahaman dan kesadaran dari para pengguna. Yang ketujuh, banyak masalah manajemen tidak tergantung pada jumlah pengguna. Jadi kembali lagi, di sini dipentingkan adalah mungkin masalah manajemen tidak selalu berkaitan dengan kepadatan penggunaan manusia, misalnya jumlah pengunjung di suatu tempat, tapi juga dipengaruhi oleh perilaku pengunjung. Walaupun pengunjungnya sedikit, tapi perilakunya tidak ramah terhadap lingkungan, ini juga akan menimbulkan risiko yang tinggi. Kedelapan, membatasi penggunaan hanyalah satu dari banyak opsi manajemen. Nah, pembatasan penggunaan dapat memiliki masalah politik besar. Ya, seringkali kalau kita membatasi penggunaan tidak untuk ekowisata ini adalah masalah politik besar karena diperlukan keputusan tentang siapa yang tidak mendapatkan akses dan bagaimana akses itu dialokasikan. Ya, untuk siapa? Ya, akses ini diberikan. Yang kesembilan, proses pengambilan keputusan harus memisahkan keputusan teknis dari penilaian nilai. Nah, di sini dalam proses pengambilan keputusan harus memisahkan pertanyaan tentang kondisi apa yang ada daripada kondisi apa yang diinginkan. Dipisahkan, keduanya adalah penting, tapi harus dipisahkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kondisi apa yang terjadi dan kondisi apa yang diinginkan atau disukai. Maksud disukai ini adalah kondisi yang tidak berada dalam perubahan-perubahan yang signifikan setelah adanya penggunaan. Jadi demikian materi kuliah minggu ini. Kita akan lanjutkan pembahasan modul 7 ini pada minggu ke depan. Selanjutnya kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.